Ternyata NTT itu berada di posisi kelima, atau NTT itu menjadi 5 besar ya, provinsi dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Dari tahun 2015 sampai dengan 2023, NTT itu ada 700 lebih kepala desa yang tersangkut kasus korupsi. Halo, selamat datang di Floba Murata TV, suara orang NTT dari kita untuk kita. Mantap. Oke, saudara sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua dan juga selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun 2025 ini kita semua semakin sukses. Oke? Amin. Oke, saudara sekalian, pada kesempatan ini kita kembali di segmen berita dari Proba Morata. Kali ini kita akan membacakan atau membahas sebuah berita, tidak hanya satu berita, tetapi ada beberapa berita terkait dengan masalah korupsi di NTT. Ya, ini luar biasa sekali ya. Oke, berita yang pertama adalah berita yang ditulis oleh Timex Kupang pada 10 Desember 2024 ya. Judul beritanya adalah Korupsi NTT Stadium 4 2024 tangani 76 kasus korupsi. Ini pernyataan dari Kejari NTT ya. Kita bacakan cuplikannya aja ya. Oke. Ya, Kejaksaan Tinggi NTT melaporkan telah menangani 76 kasus korupsi sepanjang tahun 2024. Meskipun jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi, Kejati NTT Jet Tadung Aloh mengungkapkan bahwa pihaknya masih merasa belum puas dengan pencapaian tersebut. Periode bulan Januari sampai Desember, Bidang Tindak Pidana Khusus atau Tipiksus melakukan penyelidikan sebanyak 70 perkara korupsi, penyidikan sebanyak 67 perkara, penuntutan sebanyak 76 perkara, dan melakukan eksekusi badan, denda maupun uang pengganti sebanyak 49 perkara. Tipiksus juga berhasil melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara sebesar 11 miliar 682 juta 111.588,88 rupiah, serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang atau benda berharga milik tersangka maupun terdakwa berupa 10 bidang tanah seluas 17.663 meter persegi, 2 unit mobil, 3 unit sepeda motor, dan 13 unit handphone dari para tersangka. Wah, luar biasa ya, perlu diapresiasi itu. Jet juga mengatakan bahwa korupsi di NTT sudah stadium 4, maka harus diamputasi melalui upaya pencegahan. Intel melakukan pendampingan terhadap program-program atau proyek-proyek pemerintah agar bisa dikerjakan secara bertanggung jawab oleh pemerintah dan kontraktor. Tambahnya, mantap. Oke, kemudian kita melihat berita yang berikut adalah terkait dengan posisi NTT secara nasional dalam bidang perkorupsian. Oke, ini dari media rri.co.id ya, pada tanggal berapa ini? 10 Juni 2024. Ya, dia menulis sebuah berita dengan judul 8 provinsi dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia tahun 2023 ya. Masih belum terlalu lama juga ya. Oke. Ternyata NTT itu berada di posisi kelima, atau NTT itu menjadi 5 besar ya, provinsi dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Ini prestasi yang luar biasa ya. Jadi pantas saja kalau misalnya Kejari NTT mengatakan bahwa korupsi di NTT itu pada taraf stadium 4. Dan ini berbahaya sekali. Lalu berikutnya adalah ada sebuah berita juga ya dari kompas.id. Dia menulis judul beritanya adalah empuknya jabatan di balik kue desa di NTT. Ini dia lebih fokus kepada dana desa ya. Ditulis pada 9 Februari 2024. Nah, dalam berita ini kompas.co.id mengatakan bahwa dana desa itu kan bergulir mulai tahun 2015 ya. Dan ada sebuah riset atau hasil riset yang mengatakan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2023 NTT itu ada 700 lebih kepala desa yang tersangkut kasus korupsi terkait dengan penyalahgunaan dana desa. Jadi ini saya kira angka yang besar sekali ya.
banyak sekali kepala desa, aparat pemerintah tersangkut kasus korupsi. Nah, Pak Saudara sekalian, kira-kira di tahun 2025 ini berapa banyak uang yang masuk ke NTT ya? Mungkin kita fokus ke dana desa dulu ya. Oke, ini ditulis oleh sebuah situs media online ya, namanya Hits IDN pada tanggal 2 Januari 2025 ya. Dia menulis berita dengan judul rincian dana desa 2025 di NTT capai 2,69 triliun. Waduh, ini uang yang sangat besar sekali ya yang akan masuk ke NTT sepanjang tahun 2025. Ini baru dari dana desa. Dana desa saja uang sebegitu banyak yang akan masuk ke NTT. Bagaimana dengan dana-dana yang lain? Jadi saya kira di 2025 dan seterusnya itu akan ada banyak sekali uang yang masuk ke NTT. Nah, kalau kita melihat kondisi NTT seperti yang sudah disampaikan oleh Kejari NTT bahwa NTT pada saat ini atau pada hari-hari ini dalam kondisi stadium 4 di bidang perkorupsian. Ini berbahaya sekali ya. Bagaimana kita bisa mengharapkan NTT akan menuju ke arah yang lebih baik sementara korupsi masih merajalela ya, banyak sekali pejabat-pejabat yang tersangkut kasus korupsi ya, banyak uang yang masuk ke NTT tapi yang terjadi adalah bukan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat atau bukan pembangunan infrastruktur yang semakin membaik, justru yang terjadi adalah banyak sekali saudara-saudara kita, banyak sekali pejabat-pejabat kita yang tersangkut kasus korupsi. Jadi ini saya kira menjadi sebuah tanggung jawab besar untuk kita semua dan terlebih khusus adalah para pemimpin yang baru saja terpilih kemarin ya, mulai dari gubernur, bupati, wali kota. Ini tanggung jawab besar. Bagaimana mereka harus mengobati supaya NTT ini jangan sampai lumpuh gitu ya. Kenapa? Karena kanker stadium 4 itu kan bahaya sekali. Itu yang terakhir adalah mati gitu ya. Jangan sampai NTT juga karena kasus korupsi ini tidak bisa ditangani secara baik, maka yang terjadi adalah NTT lumpuh dari segala macam aspek pembangunan. Ini bahaya sekali. Sehingga kita semua tentu perlu terlibat dalam bagaimana mengawasi ya proses pembangunan di NTT, bagaimana mengawasi proses penggunaan uang di NTT. Saya kira masyarakat juga secara konstitusional itu dilindungi, masyarakat diberi kewenangan, masyarakat punya kebebasan untuk melakukan pengawasan secara independen terhadap penggunaan keuangan negara. Dalam hal ini kita bicara soal dana desa. Dana desa itu begitu rawan. Dana desa itu memang kue yang sangat menggiurkan. Kenapa? Karena ada banyak faktor yang membuat dana desa itu gampang dikorupsi orang gitu ya. Karena ya salah satu faktor yang paling menonjol itu adalah soal SDM, sumber daya manusia yang mengelola dana tersebut ya. Jadi dengan kemampuan yang terbatas, dengan pemahaman masalah hukum yang terbatas. Jadi mereka ya akhirnya apa? Yang terjadi adalah mereka terjerat dalam kasus korupsi. Ini berbahaya sekali. Sehingga masyarakat pun perlu memberikan perhatian lebih. Masyarakat perlu mengawasi secara teliti proses penggunaan uang di desa. Ya, dengan cara apa ya? Dengan cara masyarakat harus menagih aparat desa atau menagih pemerintah desa supaya selalu menyampaikan ya proses penggunaan uang ya atau proses penggunaan dana desa secara berkala dan itu harus dilaporkan ya di desa itu harus dilaporkan secara berkala ya dan itu masyarakat punya hak untuk menagih, masyarakat punya hak untuk meminta, masyarakat punya hak untuk mengetahui sejauh mana penggunaan dana desa oleh aparat atau pemerintah desa. Kalau misalnya ada kejanggalan-kejanggalan maka masyarakat juga punya hak untuk melaporkan kepada siapa? Kepada yang pertama bisa ke Inspektorat Daerah atau bisa ke polisian atau bisa ke kejaksaan atau juga bisa langsung ke KPK. Saya kira ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk memberikan laporan terkait dengan penyalahgunaan keuangan di desa. Jadi peran masyarakat pun sangat penting sekali dalam mengawal proses pembangunan di bangsa ini khususnya di NTT. Dan terlebih khusus adalah untuk penggunaan dana desa. Karena ini uang yang banyak sekali. Ya, uang yang banyak sekali lalu masuk ke desa, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, maka yang terjadi adalah kita akan terus miskin. Kita akan tetap miskin ya, infrastruktur berantakan, tidak terurus dengan baik. Tetapi yang berikut adalah
saudara-saudari kita, pejabat-pejabat juga akhirnya mereka terjerat korupsi, ya mereka terjebak dalam korupsi. Jadi ya mengawasi korupsi ini adalah yang pertama adalah kita menyelamatkan pembangunan di NTT ya supaya kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, infrastruktur semakin membaik, dan yang kedua adalah mengawasi korupsi ini adalah bagian dari kita menyelamatkan saudara-saudari kita yang punya kepentingan, yang punya jabatan, supaya mereka jangan terjebak dalam kasus korupsi. Jadi kita menyelamatkan mereka ya. Jadi semakin banyak orang mengawasi proses penggunaan uang di daerah, dari kabupaten, dari provinsi, dari kabupaten sampai tingkat desa, maka saya kira ini adalah sebuah tugas mulia untuk menyelamatkan banyak orang. Mantap, saudara sekalian. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Mantap!